Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sabdadu Medis Dunia Maya. Sobat sehat, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda semua untuk mendengarkan kisah hidup atau pengalaman dari seorang bapak muda yang menimba ilmu ke berbagai belahan negara Eropa, dan saat ini beliau sedang berada di Islandia untuk bekerja sebagai seorang postdoktoral. Bagaimana kisah hidup selengkapnya? Mari kita simak cerita beliau berikut ini. Saya Habibur Rahman, biasa dipanggil Habib. Saya lahir pada tahun 1989 di bulan November. Pendidikan saya dimulai dari TK dan SD di Kota Padang, dilanjutkan dengan SMP di Kabupaten Pariaman, dan SMA di Kota Padang Panjang. Semuanya berada di Provinsi Sumatera Barat. Kemudian pada tahun 2007 saya melanjutkan studi tingkat sarjana di bidang kimia di Institut Teknologi Bandung di Jawa Barat. Pada tahun 2011 saya menamatkan studinya dan alhamdulillah langsung mendapatkan kesempatan untuk lanjut studi di Eropa, yang sebagian besar dilangsungkan di Belanda. Namun saya harus berpindah ke Italia untuk course yang intensif. Dan juga saya juga harus pindah ke Perancis untuk melaksanakan riset. Seusai riset dan menamatkan pendidikan S2, saya mendapatkan kesempatan juga untuk melanjutkan pendidikan S3 di kota Belanda juga, di kota Enschede. Nama universitasnya Universitas Twente. Saya menamatkannya tahun 2018 dan mengambil jeda sekitar setahun untuk menemani istri kuliah di Inggris, dan kemudian saya mendapatkan kesempatan untuk postdoc. Postdoc ini menjadi peneliti muda di suatu universitas. Saya mendapatkannya di Islandia, University of Iceland. Konsep postdoc ini tidak begitu lazim ya di Indonesia. Namun bagi orang-orang yang ingin membina karir di bidang akademik, biasanya setelah selesai studi doktoral, orang akan mengambil studi postdoktoral sebagai postdoctoral researcher istilahnya, kemudian akan menjadi associate professor, asisten profesor, terus kemudian associate professor dan full professor. Nah, seperti itu. Selama mengenyam pendidikan tinggi, saya mendapatkan beasiswa dari berbagai kalangan. Yang pertama adalah beasiswa Dikti ketika dulu S1. Itu beasiswanya mencakup biaya kuliah semester dari semester 1 sampai semester 8 dan juga biaya hidup selama 10 bulan dalam 1 tahun. Ya, mereka menganggap 2 bulan selanjutnya itu seperti liburan, sehingga tidak diperlukan biaya kuliah untuk menyokong perkuliahan selama 2 bulan tersebut. Nah, setelah itu saya mendapatkan beasiswa Erasmus Mundus Master Course namanya. Jadi ini beasiswa yang disediakan oleh Uni Eropa yang sekarang mungkin namanya adalah Erasmus Plus, yang dimana dengan penerima beasiswa ini harus melaksanakan studinya minimal di 2 negara yang berbeda di Uni Eropa ataupun negara-negara partnernya. Nah, seperti yang saya kabarkan tadi, saya sebagian besar kuliahnya di Belanda, kemudian 3 bulan lah lebih kurang riset di Perancis, dan juga 1 bulan intensive course di Italia. Nah, dan untuk S3 saya mendapatkan istilahnya gaji dari University of Twente. Dan gajinya ini mencukupi pembiayaan bulanan. Terus kemudian dari sana juga kita dianjurkan untuk diharuskan ya untuk membayar pajak dan juga beberapa kewajiban kenegaraan lainnya. Kalaulah saya harus mengucapkan terima kasih terhadap apa pencapaian saya selama ini, saya tentunya akan bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yang telah memberikan saya kesempatan ini dan telah mengatur semuanya. Dan juga saya berterima kasih kepada keluarga inti saya yang telah mendukung, dan juga keluarga besar kami yang juga telah mendukung semua, sehingga
sampai pada saat ini, dan juga saya akan yakin dukungan keluarga ini tidak hanya akan berhenti sampai saat ini, namun juga akan berlangsung sampai nanti-nantinya. Saya juga berterima kasih kepada guru-guru, baik itu mulai dari guru TK yang telah mengajarkan saya berbagai hal, SD, SMP, SMA, dan juga dosen-dosen di perguruan tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri. Dan tentunya saya juga ingin berterima kasih juga pada teman-teman yang membuat lingkungan di mana saya berada itu kondusif untuk berbuat kebaikan, untuk untuk mengenyam pendidikan tinggi, untuk melaksanakan berbagai aktivitas yang menunjang terhadap karir juga. Selanjutnya mengenai tantangan bahasa ya, selama saya berada di benua Eropa ini, kuliah yang saya alami itu berada di kota Belanda dan Islandia. Jadi keduanya ini negara yang memiliki bahasa tersendiri gitu ya, bahasa Belanda dan bahasa Islandia. Namun bahasa Inggris cukup lazim digunakan. Di mana-mana kita bisa berbahasa Inggris, baik itu di stasiun kereta, di dalam bus misalnya, atau ketika berbelanja, ketika mengurus urusan perpajakan dan lain-lain, itu semuanya bisa dilakukan dalam bahasa Inggris meskipun formnya dalam bahasa Belanda, cuman bisa kita artikan lah ya. Dan ketika berkomunikasi dengan personel dari berbagai kalangan, kita juga bisa menggunakan bahasa Inggris. Dan juga beberapa negara Eropa ada juga yang masih tetap mengharuskan kita untuk berbahasa dari negaranya masing-masing. Misalkan ketika saya short course di Italia itu selama sebulan, namun short course-nya itu berada di kota Perugia. Perugia ini disebut juga sebagai kota coklatnya Italia. Dan ketika kuliah di sana, ketika berinteraksi dengan orang di sana, saya harus menggunakan bahasa selain bahasa Inggris, namun saya tidak bisa. Jadi saya minta tolong temannya, waktu itu teman saya orang Chile yang berbahasa Spanyol. Cuman orang Spanyol sama orang Itali dari segi rumpun bahasanya dekat, sehingga mereka bisa saling berbahasa dengan bahasanya masing-masing, namun juga bisa mengerti satu sama lain. Dan juga ketika saya melaksanakan penelitian magister di Perancis, nah di Perancis sangat kental sekali ya, sangat kental gitu budaya untuk menggunakan bahasanya sendiri. Jadi kemana-mana, baik mengurus administrasi, berbicara ke orang-orang dan di berbagai tempat itu menggunakan bahasa Perancis. Namun ketika di universitas bahasa Inggris juga bisa digunakan. Nah, namun ketika ada hal administrasi, saya juga minta tolong gitu ya kepada teman-teman yang sekitar saya untuk mentranslatekan, untuk menerjemahkan bahasa saya ke bahasa Perancis itu. Nah, jadi bisa saya simpulkan gitu ya, bahwasanya di Eropa ini banyak negara yang perkuliahannya sudah dalam berbahasa Inggris. Misalkan Belanda, negara-negara Skandinavia, seperti Denmark, Finlandia, Swedia, Islandia, dan Norwegia, sudah banyak sekali bahasa Inggris itu digunakan. Namun tentunya dalam berbagai hal tertentu bisa jadi kita memerlukan bahasa lokal, dan tidak akan jadi masalah selama kita bisa bergaul dan meminta bantuan kepada teman ataupun kolega di kampus. Nah, saya memiliki beberapa tips ini kepada teman-teman sekalian. Tips yang pertama, berkuliahlah di beberapa negara di luar negeri, jangan di satu negara aja. Nah, karena hal ini akan membuka cakrawala, menambah wawasan, menambah pengalaman, dan bisa juga kita bisa mendapatkan ilmu itu langsung dari penemunya. Jadi itu sesuatu yang berbeda ya, dari penemunya langsung kita belajar, atau dari orang yang belajar dari penemunya. Jadi di tataran yang kedua gitu. Nah, hal itu menjadi sesuatu pemotivasi tertentu, dan kita mendapatkannya dengan bahasa yang lebih simpel digunakan oleh mereka ketika mereka menyampaikannya di kelas, misalkan seperti itu. Dan juga ketika kita belajar gitu ya, tentunya teman-teman kita berasal dari luar negeri, dari berbagai negara. Jadi kita bisa juga menambah jaringan internasional kita yang tentunya bisa nanti berguna ketika kita sudah kembali ke Indonesia, atau di beberapa tahun kemudian di saat kita sudah membina karir di berbagai lini kehidupan.
Nah, dan juga jika ingin kuliah gitu ya teman-teman, ya silahkan dilihat dulu program studinya. Jadi program studi itu untuk yang bidang S2 ada yang cuma setahun, gitu. Ada yang 2 tahun. Yang 2 tahun biasanya memiliki kesempatan untuk meneliti dengan jauh lebih lama. Dan juga kalau untuk kuliah S3 nih terutama sangat berbeda sekali dengan persepsi kita di Indonesia, di mana di saat kita kuliah S3 kita tetap juga membayar uang kuliah. Namun di mayoritas negara Eropa daratan hal itu tidaklah lazim karena uh, seorang mahasiswa S3 itu sudah dihitung sebagai pegawainya universitas, jadi bisa dimintai tolong untuk mengajar di kelas dalam hal misalkan kelas tutorial atau mendampingi dosen ketika praktek-praktek di lapangan misalkan. Nah, itu bisa. Dan juga kita juga bisa dimintai bantuan kalau seandainya perlu sebagai tim riset untuk pergi ke suatu tempat. Hal-hal tersebut mengatakan kepada kita bahwasanya S3 itu kebanyakan besar adalah pegawai gitu ya. Jadi mendapatkan gaji dari universitas dan kita tidak, malah kita digaji untuk melaksanakan tugas S3 kita tanpa membayar sepeser pun. Ketika ada pergi keluar untuk keperluan tertentu ya, conference, itu semua akan di-cover oleh mereka dan kita tidak perlu khawatir akan hal itu. Nah, jadi kalau teman-teman ingin mencari kuliah S3, ya cari beasiswa, bukan beasiswa mungkin ya, jadi cari-cari aja jalur postdoc position, PhD position misalkan. PhD position, terus baca persyaratannya, nanti di sana akan kelihatan bahwasanya oh gajinya sekian per bulan, dan gaji bersihnya sekian dari gaji kotornya dan selanjutnya. Nah, itu untuk memperluas gitu ya. Kalau seandainya sekarang misalkan beasiswa dari dalam negeri jumlahnya terbatas dan juga kuotanya terbatas, nah teman-teman bisa bersaing dengan masyarakat internasional untuk mendapatkan posisi sebagai pegawai atau researcher peneliti di tingkat S3 di berbagai universitas di Eropa. Nah, hal ini lazim di Eropa daratan, cuman konsepnya kalau misalkan di Amerika maupun di Inggris itu masih sangat banyak konsepnya adalah konsep mahasiswa. Jadi S3 adalah mahasiswa di mana melaksanakan tugasnya dia juga harus untuk membayar uang kuliah dan juga uang studinya masing-masing. Ya, bisnis lah bisa dibilang. Mengenai keluarga, nah, cerita pernikahan pada tahun 2015, saya menikahi istri saya yang saya ketemui pertama kali ketika sedang kuliah S3 di tahun pertama di University of Twente di Belanda. Setelah setahun saling mengenal gitu ya, kami memutuskan untuk menikah dan kemudian kami menikahnya di Indonesia. Jadi saya harus pulang ke Indonesia, ambil cuti sebulan untuk pulang menikah bulan madu gitu ya, terus kemudian kembali lagi ke Belanda sambil mengurusi keperluan agar istri segera untuk kembali ke Belanda melaksanakan menemani saya ketika kuliah S3 gitu. Nah, namun di pertengahan studi saya, istri saya yang bernama Rahma Mutia, dia ternyata mendapatkan juga beasiswa dari LPDP untuk memulai studi doktoralnya juga di universitas yang sama. Nah, kami sangat bersyukur gitu ya, alhamdulillah bisa melaksanakan studi S3 di universitas yang sama sehingga tidak memerlukan perbedaan tempat tinggal kalau seandainya berbeda di universitas yang berbeda ataupun di negara berbeda. Kehidupannya sangat bagus ya, sangat asik kalau seandainya bisa studi bersama-sama. Itu kami bisa saling mendukung, kami juga bisa saling mendistribusikan dan menyelaraskan pekerjaan rumah dan juga studi. Kami bisa saling bercerita tentang bagaimana suka duka selama studi, dan kami juga bisa saling mendengarkan dan bisa memberikan solusi satu sama lain. Kami juga membantu tugas-tugas rumah sesuai dengan spesialisasi masing-masing ya. Biasanya kalau ibu istri lebih jago dalam hal masak. Nah, dan kemudian kadang-kadang kalau kondisinya tidak memungkinkan istri untuk masak, saya yang turun tangan. Begitu juga dengan sebaliknya, bapak-bapak biasanya lebih ahli dalam hal bersih-bersih misalnya. Nah, ketika saya sibuk gitu ya, namun istri juga turun tangan untuk membantu hal-hal bersih-bersih, mencuci ataupun menjemur pakaian dan selanjutnya.
kami juga gantian untuk menjaga anak gitu ya. Dan kadang semuanya itu kadang kami ya berbagi tugas untuk gantian jaga anak, dan juga kadang-kadang kami juga bersama-sama menjaga anak kami, terutama di saat weekend, Sabtu Minggu. Nah, yang penting yang kami pelajari di sini adalah bagaimana cara mengkomunikasikan kesibukan masing-masing sehingga bisa mengatur waktu dan rencana yang lebih efisien. Nah, dibanding dengan saya gitu, di mana S2 dan S3-nya sebagian besar dilaksanakan di Universitas Belanda, pengalaman studi doktoral saya itu jauh lebih berwarna. Dia taruh pertama studinya sekitar 2 tahun itu dilaksanakan di Belanda. Kemudian 2 tahun selanjutnya itu dilaksanakan di Inggris dan Islandia. Jadi di tahun ketiga dia full di Inggris, namun pas waktu permulaan tahun keempat kami pindah ke Islandia gitu, karena saya mendapatkan pekerjaan di Islandia, dan sejak saat itu istri saya bolak-balik kembali dari Islandia, Inggris, Islandia, Inggris ya. Jadi dan juga kami mengatur waktu bagaimana juga saat seperti itu kami juga bisa menjaga anak kami yang berada di rumah. Ini pertanyaan mengenai bagaimana atau apa negara yang berkesan selama kami tinggal. Nah, menurut kami berbagai negara ini memiliki kekhasannya tersendiri gitu ya. Misalkan di Belanda itu kami menemukan sistemnya sangat rapi gitu ya. Dan juga berkesan bagi saya itulah tempat di mana saya menemukan istri saya gitu ya pertama kali, dan juga di situ adalah tempat lahirnya anak pertama kami. Nah, di Inggris misalkan, di Inggris itu saya menemani istri saya selama setahun untuk studinya. Itu adalah bagi kami lingkungan yang sangat internasional itu yang kami rasakan. Jadi hampir dari semua negara orang kami bisa menemukannya di Inggris. Sistemnya juga rapi gitu ya, dan kami juga alhamdulillah berkesempatan untuk berangkat haji dari Inggris. Ini juga dianjurkan ya bagi teman-teman kalau seandainya sedang studi di luar negeri, carilah kesempatan untuk bisa beribadah ke tanah suci ketika berada di luar negeri, karena sistem antriannya tidak ada selama kuota daripada travel agentnya itu belum penuh. Kita tetap bisa mendaftar. Sebagai contoh, ada orang yang bisa berangkat haji gitu ya ketika dia mendaftar di saat Idul Fitri, kuotanya masih ada, dan akhirnya dia berangkat di tahun itu juga. Nah, di negara Islandia kami juga sangat di tempat yang kami tinggali saat ini itu juga sangat berkesan bagi kami. Ini bagi menurut pandangan saya, di antara 3 negara yang kami lama tinggal di dalamnya adalah negara yang indah. Islandia ini negara yang banyak air terjun, gunungnya banyak gitu ya, banyak jalur-jalur mendakinya untuk hiking maupun trekking. Fenomena geotermalnya juga banyak gitu ya, jadi ada air panas alami yang dijadikan juga sebagai sumber energi utamanya negara ini. Di samping pembangkit listrik tenaga air, ada geysir gitu ya, jadi air panas yang meluap ke atas. Ada aurora, ada goa es, ada kesempatan untuk diving juga, melihat ikan melihat paus ya, melihat burung, berbagai jenis burung ini. Misalkan pavin yang salah satu burung ikonnya negara Islandia. Sistemnya juga ramah untuk keluarga, dan juga insya Allah akan menjadi tempat kelahiran anak kedua kami dalam 2 bulan ke depan, insya Allah. Mohon doanya. Nah, terakhir pulang ke Indonesia, kami itu pulang bersama-sama tahun 2018 untuk mengenalkan anak kami yang lahir di Belanda. Di saat umurnya setahun, kami pergi ke Indonesia untuk memperkenalkan anak kami ke keluarga besar dan juga kepada kerabat di sana. Dan tahun 2019 saya juga pulang sekali bersama anak. Mengenai COVID-19. Nah, COVID masuk ke Islandia ini juga melalui penerbangan ya, karena Islandia ini negaranya yang sangat bagus. Negaranya negara turis ini, banyak sekali pelancong yang datang ke sini dari berbagai negara. Sangat rentan ya terhadap penyebaran virus. Nah, ketika virus ini masuk ke Islandia, pemerintah
dan juga beberapa badan lain gitu ya, perusahaan yang dipekerjakan pemerintah itu melakukan berbagai upaya untuk membasmi virus ini. Yang pertama adalah melakukan tes dengan gencar ya, dan mempekerjakan detektif untuk melacak penyebaran virus di masyarakat. Pemerintahnya tidak menerapkan sistem lockdown ya, di mana semuanya itu harus ditutup. Mungkin karena juga ini negara Islandia ini adalah negara yang kepadatan penduduknya paling jarang se-Eropa. Di penduduknya juga sekitar 350.000 ya, dan itu tersebar di satu pulau ini kebanyakan. Penanganannya cukup efisien ya, cukup efektif, dan adalah sekitar lebih dari 1 bulan di mana tidak ada pasien yang masuk rumah sakit. Di saat itu pariwisata dibuka dengan syarat sebagian besar pelancong yang datang dari luar negeri itu harus dites dan diperbolehkan untuk menjelajah Islandia jika hasilnya itu negatif. Kalau enggak, berarti harus kuarantin dulu ya selama 2 minggu. Nah, namun hal itu dicoba diterapkan oleh pemerintah, namun pastinya ada kesalahan ataupun orang yang diminta untuk kuarantin bisa jadi tidak melaksanakannya dengan sempurna. Nah, karena hal itu bisa beberapa kasus virus COVID ini kembali menyebar, kembali merebak. Dan beberapa pekan yang lalu itu sudah ada kasus yang penyebarannya secara domestik. Jadi penularannya sudah domestik, berarti bukan dari luar negeri lagi setelah ditelusuri. Kemudian tes dan pelacakan kontak itu kembali dimulai oleh pemerintah dan juga instansi di sini. Masker wajib dipakai di transportasi umum antar wilayah, misalnya antar provinsi, dan juga jumlah orang yang berkumpul dalam satu ruangan itu dibatasi. Tidak boleh lebih dari 100 orang saat ini. Dan tentunya aturan social distancing itu kembali diberlakukan. Dan kami tentunya berharap ya semoga semua keadaan ini berlangsung kembali seperti normal ya, di mana tidak ada virus sama sekali. Bisa jadi melalui obat ataupun vaksin yang telah ditemukan gitu ya, semoga ya, dalam jangka waktu dekat, ataupun juga melalui efektivitas dari kebijakan yang telah ditanamkan oleh pemerintah di berbagai negara. Nah, sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya.